Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi nih Bibes ya di acara bincang-bincang santai, tapi formatnya sekarang agak sedikit beda, dengan suasana yang baru, dengan tema yang baru, dengan sesuatu yang baru lah gitu. Barunya apa? Tapi nanti saya akan jelaskan ya barunya itu apa. Gitu. Tapi yang jelas di sini bincang-bincang santai kita istimewa banget nih karena di sini kita akan karena rentang waktu yang kita gelar hari ini tuh nggak jauh dari Sumpah Pemuda sampai ke Hari Pahlawan nih. Ya gitu. Udah gitu tamunya juga istimewa. Di sini kita kedatangan salah satu guru SMA BBS ya. Nah, Bapak Insinyur Naryoko nih. Selamat siang Pak Naryoko, terima kasih ya udah bisa gabung di acara bincang-bincang santai kita nih hari ini. Terima kasih juga sudah diundang untuk bisa ikut mengisi acara yang insya Allah pasti bermanfaat. Amin, amin, terima kasih. Juga di sini ada Dinda Kirana ya. Dinda Kirana kelas 11 IPA 1 ya. Oke. Nah, kenapa ada Pak Naryoko sama Dinda di sini? Pertama, ini bukan masalah tua dan muda ya, tapi ini adalah representasi dari generasi yang berbeda nih. Kita kan mau ngomongin soal pemuda, how to become a hero ya, pahlawan ya, pemuda dan Hari Pahlawan ini. Nah, sebelum kita ngomongin pemuda nih Pak Naryoko, Dinda ya, di sini saya dapat bocoran nih dari ibu produser. Saya baru tahu Pak Naryoko kalau pemuda itu diundang-undangkan di sini katanya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Berarti pemuda itu punya nilai hukum berarti Pak Naryoko ya. Menurut saya jadi begitu nih. Di sini nomor 1 pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Begitu. Bibes. Jadi kalian anak muda masuk pasal hukum tuh jadi anak muda ya, Dinda ya. Dan berarti dilindungi ya Pak Naryoko kalau bicara soal pemuda nih sama negara. Yang kedua, pemuda adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Nah, ini sudah masuk ke cita-cita nih ya Dinda ya Pak Naryoko. Berarti memang negara benar-benar memperhatikan ya tentang kepemudaan. Nah, bocoran yang lain dari ibu produser nih, menurut KBBI pemuda itu laki-laki atau remaja ya, laki-laki perempuan, remaja, teruna. Di sini ada kata ini akan menjadi pemimpin bangsa. Tuh KBBI-nya sendiri saja sudah mengarahkan ke arah sana gitu ya. Nah, di sini juga ada kutipan menurut sudut pandang Islam nih. Bibes ya, tuh masuk tuh di sudut pandang. Ini rujukan surat Al-Kahfi ayat 13. Langsung saja ya sama tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, dijelaskan ayat ini makanya kami akan ceritakan kepadamu dengan rinci wahai Nabi Muhammad kisah mereka yang penting dan menakjubkan itu dengan sebenarnya. Tidak ada keraguan atau kesamaan agar Anda jelaskan kepada orang-orang yang bertanya dan menjadi pelajaran bagimu dan bagi umatmu. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dengan keimanan yang benar, tetapi mereka ditindas oleh penguasa pada masanya. Maka kami kukuhkan iman mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar. Jadi Pak Naryoko, kalau saya simak dari tafsirnya ini bahwa memang anak muda punya hak untuk diberitahu oleh orang yang lebih tahu gitu. Jadi menjadi pelajaran bagimu sehingga mereka adalah pemuda yang beriman. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman gitu, yang memang sudah selayaknya mendapatkan bimbingan dari para seniornya lah begitu kali ya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kita nih, nah karena sudah mewakili dari
baby boomers yang diwakili oleh generasi baby boomers yang diwakili oleh Pak Naryoko dan generasi Alpha nih sama Dinda. Menurut siapa dulu ya kira-kira? Dinda deh ya, Dinda Iya, dulu. boleh, Pak. Dinda, menurut Dinda pemuda itu apa? Dinda? Kalau menurut dari literasi yang pernah saya baca, terus juga dari tadi pengertian yang udah Bapak bacain, berarti bisa disimpulkan kalau pemuda itu setiap orang yang usianya dari rentang 16 tahun ke umur 30 tahun, Oke. dan perannya itu penting banget untuk kemajuan bangsa, karena mereka-mereka ini, pemuda-pemuda ini merupakan calon pemimpin di masa depan. Oke. Nah, kalau menurut Pak Naryoko gimana nih? Pak Naryoko kan pernah muda nih pasti sudut pandangnya, dan karena zamannya juga berbeda kan dia. Silakan Pak Naryoko. Yang dikatakan Dinda tadi itu betul ya, menurut tadi yang disampaikan Pak Uut. Tapi di samping itu pemuda juga adalah sebuah periode di mana segala kesempatan untuk mengembangkan diri ada di situ ya. Di mana dia sudah bukan lagi anak-anak, tapi juga belum dewasa ya. Artinya kesempatan untuk mengembangkan diri ya, dalam artian pengetahuan, kemudian skillnya itu disitulah dia Pada bisa saat kembangkan. itulah mereka sebetulnya waktu yang tepat untuk mengembangkan diri, mencari ini ya Pak ya. Jadi sangat rugi sekali kalau seorang pemuda itu justru menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mager kali istilah sekarang, malas bergerak gitu ya Dinda. Emang banyak tuh yang mager gitu Dinda. Sering Pak. Sering ya. Dan contohnya apa sih kalau gitu misalnya? Kalau pas lagi zamannya sekolah online gini kan, masuknya jadi agak lebih siang. Terus pulangnya lebih cepat. Dan nggak ada yang ngawasin gitu ya. Jadi nggak tahu nih orang belajar apa enggak. Betul. Jadi kadang kameranya mati tapi orangnya lagi tiduran aja gitu, Pak. Gitu. Pak, kalau istilah mager kan kalau generasi apa bilang mager nih. Zaman kira-kira untuk generasi Pak Naryoko ada nggak sih dulu yang mager-mager gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena dengan kondisi waktu itu adalah banyak keterbatasan, jadi semangat untuk menjadi lebih baik itu malah tinggi. Lebih tinggi ya. ya. Dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan segala keterbatasan. Televisi cuma satu saluran, TVRI aja. Ya. Kita tidak mengenal yang namanya medsos ya, surat kabar paling yang koran gitu ya. Oke, jadi itu berpengaruh Pak ya? Dan itu berpengaruh. Teknologi atau media itu bisa mempengaruhi ya? Betul. Jadi dengan keterbatasan yang ada, kita ingin mengubah nasib kita lebih baik. Gitu. Oke. Kenapa? Kalau generasi apa kayak Dinda kan sosmed teknologi sudah ada nih. Kenapa jadi apa itu? Kenapa jadi itu jadi mager gitu ya Pak? Gitu. Menurut Dinda sendiri, jadi teknologi ini apakah sebuah ancaman? Kemudahan dalam bermedia itu apakah sebuah ancaman atau sebuah keuntungan atau apa nih menurut Dinda? Keuntungannya ada, ancamannya juga ada Pak. Kalau misalkan kita nggak manfaatkan secara betul, ya pasti yang kita dapat bakalan ancaman. Karena kan kita ngerasanya udah gampang banget. Kalau misalkan akses apa aja juga gampang gitu banget Pak. Kalau menurut Pak Naryoko gimana? Dengan segala kemudahan ini cenderung jadi ancaman atau gimana Pak? Ya itu seperti dua sisi mata uang ya. Dari segi keuntungan itu justru mestinya bisa digunakan untuk mengembangkan diri lebih bagus. Artinya orang lain bisa kok enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh menjadi generasi konsumen, nerima aja apa yang sudah jadi. Benar. Dan itu yang jadi sisi gelapnya ketika semua sudah ada, akhirnya kita udah malas ngapa-ngapain juga. Ya. Karena merasa ngapain ini sudah ada, semua tinggal klik gitu kan ya. Jadi seolah-olah teknologi itu jalan pintas gitu ya Pak Naryoko. Jadi kita tidak berupaya apapun. Betul. Gitu ya. Bahwa sebetulnya tantangan ke depan malah bisa lebih berat dari itu. Lebih berat. Iya. Betul begitu Dinda? Tantangannya lebih berat? Waduh, berarti jadi anak muda itu di best nggak gampang. Kalau kita tidak punya kualitas yang baik untuk menjadi anak muda, bagaimana caranya kita jadi pahlawan gitu Pak ya? Betul. Oke, kayak gitu. Jadi fasilitas yang ada itu mestinya membuat kita semakin bagus itu loh kualitasnya. Jadi kalau menurut Dinda nih, ya, Pak, dengan kekinian yang zaman sekarang ini dengan segala teknologi media yang ada, sebagai anak muda, menurut Dinda idealnya gimana? Pastinya kita harus manfaatin secara betul, terus akseslah hal yang baik-baik, yang memberikan banyak manfaat buat kita.
Oke, kalau menurut Pak Naroko nih, kira-kira untuk menjadi anak muda yang kan kita sudah merasakan Pak ya zaman kita lah menjadi anak muda tuh dengan segala keterbatasan, gimana ya cara ngembangin diri dengan segala teknologi dia dibandingkan dengan sekarang. Kira-kira menurut Pak Naroko untuk jadi anak muda yang keren, yang gimana lah gitu, gimana nih kira-kira? Yang saya pikir yang penting adalah dengan ini literasi yang makin baik. Literasi ya. Oh, jadi oke, tidak benar. semata-mata melihat berita kemudian ditelan saja. Oh, Ya. oke. Jadi harus anak memilih. pemuda itu juga diperlukan untuk mencari berita yang lebih valid ya. Oke, jadi harus lebih selektif Betul. memilih dan Ya. memilah gitu ya mungkin. Dan ya, itu Pak, ya. terkait dengan semangat literasi yang saya lihat anak-anak muda sekarang itu sudah rendah. Ya. Oh, Ya. Keinginan untuk apa ya membaca atau Betul. menggali Jadi minat informasi baca gitu, tuh Pak, rendah ya. sekali itu. Karena dengan teknologi yang klik itu menurut mereka Udah. dan mereka menganggap itu sesuatu yang valid Betul. saja, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Ini kan tadi kita udah ngomongin soal pemuda nih. Terus kita ngomongin hal yang lain nih. Kan kita tadi yang seperti saya bilang ya pemuda, kita memperingati Hari Pahlawan juga. Kalau di gudang banyak orang kali pahlawan itu orang yang angkat senjata. Bener nggak sih? Setuju nggak sih? Pahlawan kalau menurut Dinda, pahlawan itu orang yang berperang, nembak, angkat senjata. Kalau menurut Dinda gimana? Kalau untuk saya pribadi sih, semua orang, setiap orang itu pasti adalah pahlawan. Oh, Setidaknya gitu ya? untuk keluarganya, untuk Oke. lingkungannya, bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Karena menurut saya pribadi, pahlawan itu sendiri adalah orang yang punya niat, punya tekad untuk berbuat kebaikan, dan bahkan rela berkorban untuk memberikan banyak manfaat untuk orang lain atau mungkin buat dirinya sendiri juga. Oke. Kalau menurut Pak Naroko gimana nih? Kalau pahlawan Jawaban Dinda tuh 100. Wah. Bapak guru. Jadi dinilai. Iya. Jadi kalau menggunakan istilah pahlawan itu berarti orang yang berpahala itu ya. Oke. Orang yang selalu melakukan Iya. kebaikan, bukan semata-mata buat dirinya dan keluarganya, Oke. tapi bisa jadi buat skop yang lebih besar yaitu bangsa dan negaranya. Oke, jadi itu Pak ya, pahlawan itu tidak sekedar untuk diri pribadi, dekat orang-orang dekat, Betul. tapi untuk kalau dia memberikan dampak yang lebih luas lagi, maka dia it's real a hero. Jadi orientasinya tidak mencari keuntungan pribadi, Oh. tapi gimana dia tuh hadir yang memberikan manfaat pada orang banyak, Itu pahlawan. minimal untuk dirinya dan keluarganya, minimal. Oke, kayak gitu. Berarti pahlawan. Nah, sekarang apakah setiap pemuda itu bisa jadi pahlawan nggak sih? Dina, menurut Dina gimana? Kalau menurut saya pribadi sih pastinya bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Gimana? Contohnya paling tidak gimana nih? Kalau menurut Dina, oke kita anak muda nih, saya mau jadi pahlawan. Kan di mindset orang pahlawan itu apa ya, perang lah atau apa. Tapi kalau dari sisi perspektif Dinda, paling tidak kalau kita jadi anak muda untuk bisa jadi pahlawan tuh apa nih? Dari jawaban yang tadi saya kasih aja kan itu pahlawan untuk diri sendiri. Kalau misalkan setiap pemuda itu kan pasti punya keinginan, punya cita-cita. Iya. Nah, untuk mencapai itu semua kan pasti butuh pengorbanan, butuh usaha. Butuh proses ya? Butuh proses juga. Nah, dari proses itu sendiri, menurut saya pemuda itu udah dibilang pahlawan untuk dirinya sendiri. Gitu. Oke, kalau Pak Naroko sendiri gimana nih Pak? How to become a hero nih jadi dari seorang pemuda? Intinya tahu tanggung jawab dan kewajiban. Oke. Dahulukan dulu kewajiban, ya, tanggung jawabnya. Nah, baru dari situ dia akan dinilai pahlawan tuh bukan. Jangan yang mendahulukan haknya. Oke, jangan Nah, mendahulukan sekarang hak. tuh yang kita baca atau kita lihat fenomenanya justru banyak yang menuntut haknya itu. Haknya duluan, Pak. Iya, haknya duluan, sementara kewajibannya belum, kan aneh itu ya. Iya, kayak istilah take and give ya, Pak. Oh, Harusnya kan give dulu. give ya. dulu, iya. Terima kasih, harusnya kasih dulu. Kasih dulu, betul. Iya benar-benar Pak. Orang dibentuk di mindsetnya ke arah situ ya Pak ya. Dia selalu berpikir haknya. Jadi yang ada di kepala kita tuh apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang akan kita terima, bukan. Oke. Nah, kalau dari situ awalnya, maka dia akan jadi pahlawan seorang di mata siapapun. Oke, seorang muda kalau punya mindset seperti itu, maka dia bisa jadi seorang pahlawan kayak begitu ya. Kayak gitu kira-kira Dinda ya. Iya, Pak. Oke, berarti
pahlawan itu kalau pernah saya dengar apa ya, pahlawan itu orang yang tidak banyak melakukan melakukan hal sesuatu tapi tidak diketahui banyak orang. Benar nggak sih ada statement kayak gitu? Dinda setuju nggak? Pahlawan itu banyak melakukan hal kebaikan tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di sekitar. Setuju nggak tuh kalau ada statement kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi sih nggak selalu begitu ya Pak. Karena contohnya aja guru, kan orang-orang pasti udah pada tahu jasa guru itu gimana, gitu kan? Dan pasti guru juga sudah dianggap pahlawan oleh orang-orang, gitu Pak. Itu sudah kategori ya, Iya, Dinda bahwa guru adalah pahlawan. Iya Ya? Pak. Nah, sekarang tuh beneran benar apa guru nih? Kalau ada statement kayak gitu gimana tuh Pak Narya? Emang yang sebetulnya jadi pahlawan tuh itu. Nggak usah menggambar-gambarkan bahwa saya melakukan sebuah kebaikan. Oh, Biarkan orang lain menilai. Orang yang penting menilai. dia mengerjakan bahwa ini hal baik yang bisa bermanfaat. oke. Jadi Gitu. nggak perlulah modal apa. Charity apa gitu loh yang sekarang ngetren tuh. Apa, Pak? Charity apa gitu? Ada sebuah acara-acara charity apa tuh? Betul-betul. Charity apa namanya? Charity. Iya. Oh. Jadi dia melakukan kebaikan tapi harus dikumandangkan. iya, harus di syuting gitu sehingga semua orang tahu oh betul ya. Bagi-bagi uang gitu kan. Iya benar. Nah, itu sebetulnya malah nggak bagus karena Nggak itu ini ya. menunjukkan apa riaknya dia gitu kayak. Nah, pahlawan itu adalah anti riak. Oke gitu ya. Pahlawan ini tidak bergerak Iya. gitu Pak ya. Dan boleh jadi dia dinilai baik itu tidak harus saat itu, bisa nanti beberapa tahun kemudian. Gitu. Oke benar. Jadi kalau seorang pemuda mau jadi pahlawan itu kalau boleh saya simpulkan ya, ya udah lakukan sesuatu hal yang baik saja karena hak itu akan yang memberikan haknya bukan dia haknya akan datang sendiri gitu maksudnya Pak ya. Betul. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, maka hak akan datang sendiri tanpa harus diminta. Kira-kira seperti itu. Pak. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri jangan melihat gitu, istilahnya gitu. Oke deh, Bibes. Kita akan masuk ke segmen 2 ya. Nah, untuk itu kita akan kembali dan jangan kemana-mana dulu. Thank you. Baik, kita kembali lagi Bibes di segmen. Wah, gaya banget sih pakai segmen segala. Segmen 2 ya. Oh ya, tadi Pak Naryoko sempat nyinggung literasi nih. Saya jadi jadi kebenaran banget nih soal kalau kita ngomongin literasi. Tadi Pak Naryoko sempat bilang anak sekarang literasinya kurang gitu ya. Rendah. Bener nggak sih Dinda? Kesinggung nggak apa? Agak kesinggung tapi sayangnya benar sih Pak. Jujur. Ya benar ya. Betul. Kalau boleh saya tahu yang jadi bikin males tuh apa Dinda untuk baca gitu misalnya ketimbang pakai layar kaca gitu apa? Karena kita lebih suka Sesuatu yang bergerak layar Iya, gitu iya. ketimbang tulisan teks gitu ya. Jadi kalau yang pernah saya rasain sendiri sih, Iya nggak apa-apa. kerasanya jadi ngantuk. Kalau baca buku statis gitu tuh bikin Iya, ngantuk. iya. Dan kadang bosen juga. Jadi Bosen, mungkin ya? itu sih alasannya. Oh, menurut Dinda berarti kalau misalnya ada orang mau menyampaikan informasi banyak dengan merunut ke zaman kekinian, berarti bentuknya harus seperti apa? Nggak usah buku lagi atau gimana? Mungkin bisa pakai grafik, pakai gambar-gambar yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Animasi gitu, betul. dan dia bergerak bentuknya gitu, atau kayak seperti komik maksudnya? Bisa. Kayak gitu ya, supaya lebih menghibur gitu Menarik ya. gitu. Lebih menarik. Dan gak membosankan. Kalau menurut Pak Naryoko gimana Pak? Apakah usul kayak Dinda tadi justru bisa jadi lebih baik literasi anak-anak sekarang dengan atau tetap buku aja gitu? Yang pasti model animasi itu adalah membantu Ya. untuk supaya kita punya imajinasi yang betul terhadap apa yang kita baca. Oke. Tapi ketika anak justru malah suka tontonan, jadi malah imajinasinya adalah didikte oleh si sutradara. Oh, Beda dengan kalau kita model zaman saya itu ya. baca dulu bukunya. Iya benar Pak, saya juga ngerasain gitu ya. Dulu waktu zaman kita sekolah
membuat layang-layang. Itu kata-kata apa? Betul. Ada gambar nih buat Iya. layang-layang. Ambil sebilah bambu, Ada lagunya. dipotong, kita kan berusaha ini sebilah bambu, kita ngebayangin kan Pak ya, tanpa ada gambar. Kalau anak itu kalau begitu kamu kebayang nggak? Ambillah sebilah kayu, bambu, Ambil bulu sebatang kan gitu ya. ya kayak gitu. Nah, buat kamu yang kayak gitu nggak kebayang tuh, atau butuh energi yang tinggi untuk Kebayang, tapi kadang suka bingung Pak, sebilah bambu tuh segimana sih? Oh, gitu. itu Pak. Jadi lebih perbedaannya ya. lebih suka lihat yang video, foto gitu. Jadi harus ada visual gitu Iya. Pak ya. Kalau anak sekarang mungkin harus dibantu dengan visual kayak gitu. Betul, itu sebenarnya membantu supaya, tapi jangan sampai terjebak harus begitu. Ya. Jadi itu yang bedanya mungkin dengan generasi sekarang, zaman saya dulu itu. Jadi kami lebih banyak membaca, kemudian kita membayangkan sendiri. Oh, gitu ya. Kemudian nanya-nanya ke yang sudah pernah buat, yang baru gitu loh. Oh, seperti itu. Kalau anak muda aja kayak Dina nanya nggak sama yang udah bisa, kalau misalnya ada kendala kayak itu suka nanya nggak? Atau YouTube aja gitu. Iya, betul, itu Gitu ya? aja. Waduh, kayak begitu Pak Narofi. Gimana tuh? Ya itu dia kan, karena beda generasi, beda fasilitas yang ada. Ya, sekarang kan teknologi informasi begitu Ya. membanjiri kita ya. Tapi kan sempat tadi Pak Narofi bilang tidak semua apa yang kita lihat di internet itu kan valid Pak ya. Betul. Bahayanya kayak gitu. Jadi mungkin masukan juga ya Pak ya dari kita. Jangan udah lihat YouTube aja, nggak tahu yang upload YouTube-nya sembarangan gitu kan, bisa aja. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Oke, jadi memang sebagai anak muda untuk bisa punya sesuatu itu salah satu caranya literasi Pak ya. Ya. Literasi. Jadi dengan baca sumbernya. Tahu, kalau literasi itu harus baca nggak sih Pak? Menurut Dina gimana? Literasi itu baca atau bisa bagaimana aja? Harus baca kah? Kita nyamain dulu persepsi ya. Menurut Dina literasi itu harus baca atau enggak? Atau lihat YouTube itu literasi nggak sih menurut Dinda? Kalau menurut saya sendiri, literasi itu harus baca sih. Baca. Cuma nggak harus dari buku. Tidak bisa harus dari dari buku, bisa ya. dari ponsel. Jadi literasi itu tidak harus baca, belajar, tapi tidak melulu textbook dari buku gitu. Iya. Kayak gitu ya. Kalau menurut Pak Narko setuju nggak tuh Pak kalau begitu? Literasi itu intinya membaca. Nah, Membaca. cuma seperti apa bentuk yang dibacanya, Medianya apa medianya apa saja. Oh, Tapi membaca ya. Oke, gitu. Jadi untuk bisa punya kualitas sebagai anak muda salah satunya literasi Pak ya. Betul. Nah ini kebetulan kita ngomongin literasi ini, saya ada buku nih, buku. Ini buku tentang apa ya, adolescence, perkembangan remaja. Di sini ada satu quotes nih, atau apa, potongan lah yang menarik buat kami, yaitu ini saya minta pendapatnya dari Dinda sama Pak Naryoko. Di sini dituliskan remaja masa kini menghadapi tuntutan dan harapan. Demikian juga bahaya dan godaan yang tampaknya lebih banyak dan kompleks ketimbang yang dihadapi remaja generasi masa lalu ya, maksudnya ya Bu ya. Oke, masa lalu gitu. Setuju nggak Dinda? Setuju Pak. Setuju. Saya pribadi Kenapa? setuju. Kenapa kamu merasa tantangan kamu sekarang lebih berat? Karena yang pasti ada kemajuan teknologi. Oke, Nah. salah satunya kemajuan Iya, teknologi. tuh. Terus juga kita kan dari kemajuan teknologi itu kita bisa dapat pengaruh-pengaruh dari luar. Yang Jadi- seperti Pak Naryoko bilang tadi ya belum tentu benar betul. di internet Iya, gitu betul. ya. Jadi kita harus memang pintar-pintar memilah, pintar-pintar menyaring apa yang kita terima dari media sosial mungkin kalau sekarang kan. Kalau Pak Naryoko gimana nih Pak? Anak remaja sekarang akan menghadapi tuntutan dan harapan demikian juga bahaya yang godaan yang tampaknya lebih banyak Pak. Setuju nggak Pak? Kira-kira? Betul itu. Betul ya. Saya merasakan sendiri ya, apa yang dulu saya nggak pernah ngalamin, kok anak-anak pernah sekarang, kebayang gitu. anak-anak saya sendiri pun, bahkan murid-murid saya pun kok ngalamin gitu loh ya. Kenapa tadi? Karena beda generasi, beda zaman. Beda zaman. Sekarang tuh semuanya serba mudah. Semua muda ya Pak. Ya. Tinggal tekan tombol aja langsung Apa aja apa yang kita keluar gitu loh. Berarti setuju Pak ya? Betul. Kalau jadi anak tapi oke, kita setuju dengan statement ini. Tapi apakah menurut Dinda waktu di zaman saya Pak Naryoko waktu muda bahaya nggak sih tantangannya? Atau sama aja nggak sih?
kalau menurut Dinda nih anak muda sekarang gitu. Kan kalau dulu mah risikonya apa ya Pak? Zaman dulu kita anak muda tawuran paling lah ya kali ya. Zaman sekolah mungkin, kalau sekarang Tawuran juga masih ada zaman ada, cuma nggak kayak sekarang modelnya. Dulu tuh kalau tawuran, jadi satu sekolah ngutus satu orang, sekolah satu orang langsung. Jangan dulu gitu Oh, Pak iya. ya. Oke. Kalau Selesai ya udah. yang kalah siapa sudah selesai. Udah selesai gitu selesai ya. ya. Kalau sekarang enggak gitu Pak. Sekarang mah jadi kayak apa? Ya taruhan kayak Pak. Ya. Setuju nggak kira-kira Dinda? Kalau jadi nggak seolah-olah sepihak gitu. Masa sih saya apa zaman kita nggak lebih berat tantangannya gitu menurut Dinda? Sama aja kah atau memang benar adanya gitu bahwa kita akan banyak mendapatkan yang lebih berat gitu menurut Dinda sendiri? Kalau untuk saya sih kayaknya benar sih Pak kayak gitu. Benar ya? Heeh. Oke. Sekarang lebih susah. Godaannya lebih berat. Berat. Dan kalaupun misalkan saya boleh menambahkan kenapa generasi sekarang itu berat, karena tidak sedikit anak-anak sekarang itu menjadi bayang-bayang orang tuanya. Oh, gitu Pak ya? Iya. Contohnya gimana Pak maksudnya? Ya misalkan begini, karena dulu kalau misalkan orang tuanya dokter pasti ingin anaknya jadi dokter itu. Padahal sebenarnya potensi anak itu tidak di situ. Siapa tahu dia penari balet. Nah misalkan kan gitu ya. Iya benar. Nah itu yang kan jadi berat masih begitu Pak ya? Masih ada ya. Gitu ya. Ya. Jadi kira-kira untuk meminimalisasi yang kayak gitu gimana nih Pak? Misalnya. Ya harus ada jiwa besar dari orang tua bahwa anak-anak itu punya potensi yang berbeda dan mereka ada di zaman yang tidak sama dengan orang tuanya. Jadi biarkan mereka berkembang sendiri. Kalau Dinda harus jadi ini nggak sih sama ayah? Ayah panggilnya ayah ibu atau bapak ibu? Mama papa. Mama papa. Kamu harus jadi ini nggak? Gitu nggak? Enggak sih Pak, kalau saya ditanya kamu maunya jadi apa nih gitu. Terus kita juga sering komunikasi karena kan kuncinya juga di komunikasi. Oh bener banget komunikasi. Nah itu akhirnya. Jadi orang tua tuh harus ada komunikasi dengan anaknya. Mau jadi apa? Nah itu yang dielaborasi. Benar sekali. Tuh generasinya jauh beda tapi ada satu hal kita ada betul. Dapat komunikasi ya. Sebetulnya kalau cita-citanya Dinda jadi apa sih? Saya pengen jadi psikolog. Psikolog nah, apa sih yang menarik jadi psikolog? Saya bisa mempelajari diri saya sendiri, saya juga bisa mempelajari orang lain. Oke, cita-citanya setelah dari SMA BBS ini mau kuliah di mana nih? Pengennya insya Allah di Unpad. Unpad ya? Amin ya Allah, semoga terkabul ya. Amin. Oke, saya punya buku yang lain lagi nih. Oh ya, BBS, buku ini bisa kalian baca nih di perpustakaan SMA BBS ya. Ada IG-nya juga. Kalau nggak salah perpustakaan _ SMAIT BBS benar ya IG perpustakaan _ SMAIT BBS, pokoknya di IG ketik aja itu ya. Nah ini buku-buku yang kayak gini koleksi kita udah makin banyak nih. Oke, pokoknya ditunggu di perpustakaan SMA BBS. Oke, saya punya buku yang lain lagi nih. Ini salah satu tokoh dunia ya, Barack Obama. Dia kalau presiden masih bisa dibilang mantan nggak sih Pak? Enggak ya? Presiden keberapa? Oh presiden. Iya. Aduh, Obama keberapa ya? Pokoknya yang kesekian gitu ya, yang kesekian. Sebutan tapi mantan saya pernah tuh dengar Pak, kalau di Amerika itu tidak pernah menyebutkan mantan, ex presiden, Mr. Presiden, bahkan sampai yang masih hidup yang zaman dulu Mr. Presiden panggilannya. Oke, dari buku salah satu tokoh dunia, Barack Obama, beliau adalah Presiden Amerika yang kesekian ya, mohon maaf, bebas, saya lupa. Di sini quotes-nya seperti yang tadi ya, saya minta masukan pendapatnya. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau kesempatan lain untuk berubah. Diri kitalah yang kita tunggu, kitalah perubahan yang dicari. Menurut Barack Obama gitu. Nah, saya minta pendapat dari Pak Naryoko dulu nih. Pak Naryoko kira-kira setuju apa enggak? Atau punya pendapat lain itu dari pendapat? Itu betul sebetulnya. Jadi perubahan itu tidak usah menunggu orang lain. Lakukan dari diri sendiri. Kalau jadi anak muda, kalau mau lakukan jadi hero, saja. Mau jadi pahlawan harus dan itu sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bukan main.
Bahwa Berarti- perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan ya tidak Tanpa harus nunggu bukan atau apalagi yang nyuruh, ada yang nyuruh. bukan karena orang tuanya, bahkan juga walaupun tidak punya Iya, kuasa ya Pak, kecuali dirinya dia sendiri. sendiri. Kalau Dinda gimana nih Dinda? Setuju Pak. Setuju banget ya, sama ya? Karena kan kita pasti sering dengar kesempatan itu nggak datang 2 kali. Nggak datang 2 kali ya? Jadi selama itu nggak menyalahi aturan, baik itu aturan negara atau agama, terus juga nggak merugikan orang lain, ayo aja. Bisa ya? Aja, iya. Jadi kalau jadi anak muda yang pengen jadi pahlawan atau bukan pahlawan sih, maksudnya untuk menjadi pemuda yang baik, kalau kita mau berubah, ya harus mulai dari diri sendiri. Iya, betul. Tidak akan ada kekuatan lain yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri ya. Oke. Berarti setuju ya dengan Setuju, statementnya Pak Barack Obama ini. Oke, buku berikutnya yaitu ini dari Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Quotes atau bukan tafsir sih ya, ini kesimpulan dari sebuah surat Al-Furqan ya, Al-Furqan, bahwa kepemimpinan yang baik ditunjukkan oleh pematangan emosi, ketenangan dan perhitungan dalam bertindak, kebijaksanaan dalam bersikap dan memahami keadaan orang lain, penjagaan kata-kata dan tingkah laku agar tidak menyakitkan. Setuju nggak, Dinda? Saya sendiri setuju. Setuju ya? Mm-mm. Oke. Apa maksudnya di sini kepemimpinan yang baik ditunjukkan oleh kematangan emosi. Berarti bisa jadi seorang pemuda itu ya harus, ya walaupun mungkin ada proses yang bisa jadi matang, tapi mau tidak mau mereka harus melewati proses itu. Kalau Panareko gimana nih Panareko? Itu brilian sekali, itu pendapat yang sangat brilian itu. Brilian ya. Jadi tanpa kematangan emosi, maka yang ada malah Emosi terus akhirnya jadi bukan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru, masalah yang baru ya. Oke deh. Oke, kita masih ada satu buku lagi nih. Satu buku lagi. Nah, ini dari Kunci Menjadi Pemimpin Besar, Peter Burwash ya si penulisnya. Nah, ini ada satu quotes nih. Masalahnya, ini boleh setuju boleh enggak ya Pak Narako ya. Masalahnya sebagian besar dari kita adalah bahwa kita lebih suka dirasuki pujian ketimbang diselamatkan oleh kritikan. Nah, ini seru nih Pak Narako. Ini bisa ada setuju, ada yang bisa enggak nih. Mungkin pemirsa atau bibas nih yang dengerin bisa silang pendapat nih. Saya mulai dari Pak Naroko dulu deh. Masalahnya sebagian besar dari kita bahwa kita lebih suka dirasuki pujian ketimbang diselamatkan oleh kritikan. Bener nggak nih Pak Naroko? Amat manusiawi sih. Manusiawi ya. Betul. Orang pengen dipuji. Pengen dipuji, iya. Manusiawi. Tapi itu justru jebakan itu. Jebakan Batman Iya, kalau anak betul. sekarang. Sehingga nanti dengan seringnya dipuji kita malah lengah. Kita malah nggak berusaha Iya, lagi. betul. Gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Contohnya apa sih Pak yang real kalau misalnya, atau mungkin Pak Naroko pernah menemukan itu terjadi di depan mata Pak Naroko gitu? Ada nggak kira-kira Pak? Ada, cuma saya lupa yang seperti apa gitu loh. Tapi intinya bahwa hindarilah yang namanya pujian-pujian itu, karena itu akan melenakan sehingga kita lupa bahwa ada hal lebih besar lagi yang bisa kita kerjakan. Oke, nah kalau menurut Dinda gimana nih? Setuju sih Pak. Pernah nggak sih Dinda dalam situasi tertentu, wah Dinda keren ya, misalnya juara kelas atau apa, Dinda tuh kayak terbang gitu. Pernah nggak merasakan enaknya pujian Dinda? Pastinya pernah sih Pak. Pernah ya? Tapi kalau misalkan kayak yang tadi Pak Naryoko bilang, kalau misalkan kita nerima pujian mulu, malahan kitanya jadi lengah. Lengah ya, jadi kita nggak berusaha, kita nggak tahu lemah kita di mana. Apalagi kalau kita nggak nerima kritikan. Padahal kan kritikan itu nggak selamanya menjatuhkan, tapi justru kritikan itu bisa membangun kita biar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi sebel nggak sih dikritik sama orang, Dinda?
Awalnya sebel sih, Sebel ya? cuma pas habis dipikir-pikir lagi, oh iya benar juga, berarti Nah, harus begini. kiatnya gimana, Dinda? Kalau supaya kita kalau ketika dikritik itu bisa gimana gitu? Supaya lebih, oh ini sesuatu yang positif. Kiat-kiatnya Dinda atau Dinda sendiri menyikapi kritikan tuh gimana nih sih supaya itu jadi feedback bahkan itu bisa bikin Dinda lebih baik. Kiatnya apa? Pastinya ingat-ingat kalau kita ini manusia yang nggak sempurna gitu, pasti ada salahnya. Dan kita juga butuh orang lain untuk ini loh salahnya di sini loh, kamu harus ngebenerinnya begini loh gitu. Kalau menurut Pak Narepo gimana nih Pak Narepo? Gimana sih kita menyikapi sebuah kritikan supaya kita tuh nggak sebel gitu Pak, orang julid amat sih kita yang ngomong yang jelek-jelek mulu. Itu akan menjadi ukuran emosi kita tuh matang atau tidak. Oh itu yang itu akhirnya yang tadi emosi itu ya. Oke, benar banget itu. Berarti pada saat kita merasa terganggu, justru saat itulah kita mesti, oh ini mungkin kita sedang diuji ya kematangan ini kita. Oh. Boleh jadi yang dikatakan orang itu benar itu loh. Gitu ya. Nah kita cari di mana titik lemah kita gitu. Tapi kalau seandainya tuh orang ada gitu gimana? Gak apa-apa, jadikan itu sebagai semacam inilah apa, sebuah masukan untuk boleh jadi ada benernya gitu loh ya. Jadi jangan ada suuzon ketika ada orang ngasih komen. Kalau ada orang kritik kita, tapi kita yakin kita nggak seperti itu, bahkan kita yakin orang itu sebetulnya pengen ngejatuhin kita ya. Justru kita harus kita ingat-ingat kata-kata supaya kita nggak terjerumus gitu kayak gitu ya. Jadi istilahnya kita harus punya kepribadian yang kuat. Itu yang disebut dengan tadi kematangan emosi. Kematangan emosi ya. Oke, Bibes ya. Nah, ini semata-mata perspektif ya Bibes. Tapi kalau Bibes misalnya ada yang nggak setuju atau mau menyanggah pendapatnya Dinda atau Pak Narepo, boleh ditulis di komen bawah ya, nanti di setelah menyaksikan boleh mau komen atau apapun juga di bawah gitu ya. Oke, segmen kedua udah cukup nih Pak Narepo, Dinda ya. Kita udah bahas beberapa quotes yang siapa tahu berguna tentunya buat anak muda nih Pak Narepo ya, untuk bisa meningkatkan kualitas kualitas istilahnya Pak Narepo ya, untuk bisa jadi pahlawan yang tadi dengan koridor yang kita bicarakan gitu ya, untuk bisa menaikkan kualitas hidup mereka baik secara fisik maupun mental, lahir dan batinnya. Oke, kita akan kembali lagi di obrolan kita, bincang-bincang santai ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Baik, kita kembali lagi di segmen ketiga nih. Kita di segmen ketiga ini, Pak Narepo, Dinda, kita bukan sesuatu yang bagaimana, kita mau sedikit istilahnya chilling aja gitu, chill out. Nah tapi di sini saya mau membacakan sebuah statement. Nah saya minta tolong sama Pak Narepo sama Dinda, statement Pak Narepo setuju apa enggak sama statement itu gitu ya, Dinda juga gitu. Kalau setuju, oh ya saya ada ini nih bendera nih. Nah benderanya sepasang ya, Pak Narepo silakan. Dinda juga yang biru. Kalau statementnya setuju silakan diangkat sama Dinda berbareng aja, setelah saya baca angkat aja gitu, lalu nanti berikutnya saya baca lagi, angkat lagi, setuju apa enggak kayak gitu. Begitu aja Pak Narepo ya. Siap. Oke. Saya mohon izin nih pakai alat bantu. Kita mulai ya. Oke Bibes. Ini bukan masalah benar dan salah, lebih kepada sudut pandang, perspektif, tidak mencari pembenaran siapa yang paling benar, dan obrolan kita pun dari awal ini bukan tentang sesuatu yang akan mengkotak-kotakan sesuatu atau mengklaim bahwa ini adalah yang paling benar atau tidak. Tapi kalau Bibes atau pemirsa mau komen apa yang sudah kita obrolin silakan, dan jangan lupa subscribe juga atau mungkin share juga ya, kayak gitu. Oke, kita mulai ya Pak Narepo. Siap. Oke. Pertama nih, pemecahan persoalan yang sulit selalu berhasil bagi saya kalau saya berusaha. Oke, terima kasih. Kedua nih, jika seseorang menentang saya
saya dapat mencari berbagai cara dan sarana untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalau ada orang menentang saya dapat mencari berbagai cara dan sarana untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi misalnya ada orang nggak setuju dengan Pak Naryoka atau Dinda, menentang saya gitu, mau melakukan sesuatu atau mengklaim sesuatu, tapi Pak Naryoka atau Dinda selalu akan dapat cara aja untuk bisa mengalahkan ya orang yang menentang itu gitu. Oke, thank you. Yang ketiga, saya tidak mempunyai kesulitan untuk melaksanakan niat dan tujuan saya. Oke. Nomor 4. Dalam situasi yang tidak terduga, saya yakin dapat menanganinya dengan tepat. Dalam situasi yang tidak terduga, saya yakin dapat menanganinya dengan tepat. Oke. Pertanyaan kelima. Jika saya menghadapi situasi yang baru, saya tahu bagaimana saya dapat menanganinya. Jika saya akan menghadapi situasi yang baru, saya tahu bagaimana saya dapat menanganinya. Oke. Keenam. Jika saya cukup berusaha, saya dapat menyelesaikan sebagian besar masalah yang saya alami. Oke. Nomor 7. Saya dapat menghadapi kesulitan dengan tenang karena saya dapat mengandalkan kemampuan saya. Oke. Pertanyaan ke-8. Ketika menghadapi kesulitan, biasanya saya mempunyai banyak ide untuk mengatasinya. Oke. Pertanyaan ke-9. Jika berada dalam situasi yang sulit, saya biasanya mampu memikirkan hal apa yang dapat saya lakukan. Jika berada dalam situasi yang sulit, saya biasanya mampu memikirkan hal apa yang dapat saya lakukan. Oke. Terakhir, apapun yang terjadi, saya biasanya dapat menanganinya. Apapun yang terjadi, saya biasanya dapat menanganinya. Baik, terima kasih Dinda, Pak Naryoka. Oke, Bibes. Tadi semacam ini ajalah games aja ya. Jadi lebih kepada apa sih? Menyikapi sebuah permasalahan saja. Dan kalau memang dari kalian ada yang mau mengkritik dengan pilihan-pilihannya, mau memperhatikan videonya setiap detiknya, silakan di komen aja. Baik, Pak Naryoka, Dinda, terima kasih banget ya buat ngobrol-ngobrol santainya tentang pemuda dan pahlawan ya. Pahlawan itu kan bukan berarti ngangkat senjata ya, tapi kita mengartikannya bagaimana menjadi seorang pemuda yang bisa punya kualitas yang baik untuk bisa menjadi pahlawan paling tidak untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, kayak begitu. Baik, buat Bibes, pemirsa juga, terima kasih banyak nih, kita sudah didukung sepenuhnya ya oleh Perpustakaan SMA ITBBS Bogor, Ibu Rita Wulansari selaku kepalanya. Terima kasih Bu Rita, udah difasilitasi nih dengan sesuatu yang baru begini. Terima kasih juga kepada Bu Ferry yang sudah mendirect kita bagaimana ngobrol-ngobrolnya di sini. Teman-teman P2TIK Yayasan Bina Bangsa Sejahtera, terutama Bapak Ima, terima kasih ya dengan segala peralatannya dan masukannya, advice-nya tentang teknologi nih Pak. Kita juga kayak nggak tahu ya bikin kayak gini. Terima kasih banget. Terima kasih IG SMA BBS, teman-teman dari rekan-rekan guru, siswa SMA BBS, alumni, dan
Kalau ada yang mau kritik, silahkan sampaikan saja di bawah demi untuk kemajuan bincang-bincang santai ini. Untuk itu sampai ketemu di acara berikutnya di bincang-bincang santai kita di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Naryopo. Terima kasih Lila. Nah.